semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran kuliah Teknokrat dalam mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Saya, Fadila Seri Amalia, dosen pengampu mata kuliah ini, dan sekarang kita akan mempelajari dua konsep dasar dalam jaringan komputer, yaitu OSI layer dan TCP/IP model. Kedua model ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana data dikirimkan, diterima, dan diproses dalam sebuah jaringan komputer. Mari kita mulai dengan membahas OSI layer terlebih dahulu. Apa itu OSI layer? OSI atau Open System Interconnections adalah sebuah model referensi yang dirancang untuk mempermudah kita memahami proses komunikasi data dalam jaringan komputer. OSI layer memiliki 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, dan mari kita pahami setiap lapisannya. Oke, kita mulai dulu dari lapisan yang pertama dalam OSI model, yaitu physical layer. Ya, physical layer adalah dasar dari komunikasi jaringan. Lapisan ini bertugas mengatur bagaimana data dikirimkan secara fisik dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Data yang kita kirimkan akan berubah menjadi sinyal seperti sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio, tergantung pada media yang digunakan. Pernahkah teman-teman melihat kabel seperti ini? Ya, ini adalah kabel Ethernet yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer ke router atau switch. Di kabel ini, data dikirimkan dalam bentuk sinyal listrik. Misalnya, saat kita mengunduh file, data dari internet melewati kabel ini menuju laptop kita. Nah, kalau teman-teman menggunakan Wi-Fi, data tidak melalui kabel, tapi melalui udara dalam bentuk gelombang radio. Contohnya, saat kita membuka YouTube di ponsel, router Wi-Fi akan memancarkan sinyal yang ditangkap oleh ponsel kita sehingga kita bisa streaming video tanpa kabel. Sedangkan di jaringan yang besar seperti milik penyedia internet, mereka sering menggunakan yang namanya serat optik. Ya, kabel ini mengirimkan data menggunakan cahaya. Cahaya bergerak sangat cepat sehingga cocok untuk mengirimkan data dalam jumlah yang besar ke jarak yang jauh, seperti dari kantor pusat ISP sampai ke rumah kita. Jadi, physical layer itu fokus pada perangkat keras seperti kabel, sinyal, dan konektor. Contohnya kabel Ethernet, sinyal Wi-Fi, atau cahaya di serat optik. Semua data yang kita kirimkan melalui jaringan harus melalui lapisan ini dulu. Tanpa physical layer tidak akan ada yang namanya jaringan. Ya, sekarang kita fokus ke lapisan yang kedua dalam OSI, yaitu data link layer. Oke, jika physical layer fokus pada perangkat keras dan sinyal, maka data link layer bertugas mengatur bagaimana data dikemas dan dikirim antar perangkat dalam satu jaringan. Lapisan ini juga memastikan bahwa data sampai dengan benar tanpa kesalahan. Nah, sekarang pernahkah teman-teman menggunakan komputer di lab yang terhubung ke jaringan lokal? Semua komputer tersebut biasanya dihubungkan melalui switch, ya. Jadi, disinilah data link layer bekerja. Tugasnya adalah memastikan data yang dikirim dari satu komputer sampai ke komputer tujuan dengan benar. Nah, saat kita mengirim file ke teman di jaringan lokal, data kita akan dipecah menjadi paket-paket kecil dan data link layer menambahkan informasi penting pada setiap paket, seperti alamat MAC setiap perangkat tujuan, sehingga switch tahu kemana harus mengirimkan data tersebut. Kadang, data bisa rusak selama perjalanan, misalnya karena gangguan sinyal. Ya, jadi data link layer ini bertugas mendeteksi kesalahan. Misalnya, jika kita mengirim email di jaringan lokal dan ada bagian yang rusak, data link layer akan meminta pengirim untuk mengirim ulang bagian yang salah. Dengan begitu, data yang sampai tetap lengkap dan benar. Data link layer juga digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa VLAN atau Virtual Local Area Network. Ya, contohnya di gedung kampus. Oke, jaringan lab komputer bisa dipisahkan dari jaringan kantor administrasi. Ya, meskipun mereka menggunakan switch yang sama, VLAN ini diatur oleh data link layer yang memastikan setiap paket data hanya sampai ke grup perangkat yang sesuai. Ya, kita sekarang masuk ke lapisan yang ketiga nih, ada network layer namanya di OSI model. Oke, lapisan ini berperan penting dalam menentukan rute terbaik untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Bahkan jika perangkat tersebut berada di jaringan yang berbeda,
Kalau data link layer bekerja di jaringan lokal, network layer bekerja pada skala yang lebih besar, ya. Di network layer, setiap perangkat diberi IP address, oke, sebagai identitas unik. IP address ini digunakan untuk memastikan data sampai ke perangkat yang benar. Meskipun perangkat tersebut berada di jaringan lain, jadi IP address ini seperti nomor rumah atau alamat ya kalau di rumah kita. Contohnya, ketika kita mengakses situs web, komputer kita mengirimkan permintaan ke server yang memiliki IP address tertentu. Network layer memastikan data kita melewati rute terbaik untuk sampai ke server tersebut. Nah, di rumah, teman-teman mungkin memiliki perangkat seperti router. Nah, router ini bekerja di network layer. Tugasnya adalah mengarahkan data ke jaringan tujuan. Misalnya, saat kita menonton video di YouTube, router memandu data dari jaringan rumah kita ke jaringan internet yang lebih besar dan akhirnya ke server YouTube. Network layer juga memiliki rute terbaik untuk mengirim data. Jika satu jalur terlalu sibuk atau rusak, network layer akan mencari jalur alternatif. Ini seperti menggunakan Google Maps untuk mencari rute tercepat saat jalan utama macet. Ya, jadi di jaringan besar seperti perusahaan atau kampus, network layer membantu membagi jaringan menjadi beberapa subnet. Ya, subnet ini membuat jaringan lebih terorganisir dan mempermudah pengelolaan. Misalnya, bagian keuangan mungkin memiliki subnet tersendiri sehingga data mereka tidak tercampur dengan bagian yang lain. Jadi, network layer bertanggung jawab untuk mengidentifikasi perangkat menggunakan IP address, menentukan rute terbaik untuk mengirim data, terutama jika melibatkan jaringan yang berbeda, mengarahkan data melalui router ke jaringan tujuan, mengelola jaringan besar dengan membaginya menjadi subnet. Oke, selanjutnya kita masuk ke lapisan keempat di OSI model ya, yaitu transport layer. Lapisan ini bertugas memastikan data yang dikirim dari satu perangkat sampai ke perangkat lain dengan lengkap, urut, dan tanpa kerusakan. Kalau network layer memastikan data sampai ke alamat yang benar, transport layer memastikan isi data tersebut benar-benar sampai dengan baik. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Oke, pernahkah teman-teman mengunduh file dari internet? Pasti pernah ya. Nah, transport layer ini menggunakan protokol seperti TCP atau Transmission Control Protocol untuk memastikan data sampai dengan lengkap. Nah, saat kita mengunduh file, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut segmen. TCP memastikan semua segmen ini diterima dan disusun kembali dengan urutan yang benar. Misalnya, jika kita mengunduh video, TCP memeriksa apakah setiap bagian video itu sampai. Kalau ada bagian yang hilang, transport layer akan meminta pengirim untuk mengirimkan ulang bagian tersebut. Ini yang membuat video Anda tidak rusak ya. Sekarang gimana dengan streaming video seperti menonton YouTube atau bermain game online? Di sini transport layer menggunakan protokol lain yaitu UDP atau User Datagram Protocol. UDP ini lebih cepat dibandingkan TCP karena tidak memeriksa setiap bagian data. Misalnya, saat kita menonton video live, jika ada sedikit gangguan atau kehilangan data, video tetap berjalan tanpa buffering. UDP memiliki kecepatan daripada keakuratan karena data yang hilang biasanya tidak terlalu penting. Nah, transport layer juga bertugas mengontrol aliran data. Misalnya, jika kita membuka banyak tab browser sekaligus, transport layer ini memastikan setiap tab menerima data secara bergantian dan tidak ada yang saling mengganggu. Dengan cara ini, koneksi akan tetap stabil. Oke, jadi transport layer ini bertanggung jawab untuk memastikan data sampai tujuan dengan lengkap dan urut menggunakan protokol seperti TCP dan mempercepat pengiriman data untuk aplikasi real time seperti streaming menggunakan UDP dan mengontrol aliran data agar koneksi tetap stabil. Sekarang kita masuk ke lapisan yang kelima dalam OSI model yaitu session layer ya. Lapisan ini bertugas untuk mengatur komunikasi antar aplikasi di perangkat yang berbeda. Session layer memastikan bahwa percakapan antar dua perangkat tetap terorganisir dan terkelola dengan baik. Coba kita bayangkan jika kita sedang melakukan video call dengan teman ya. Session layer ini bertanggung jawab untuk membuka sesi komunikasi ini. Di sini, session layer memastikan video call dimulai dengan benar. Sesi tetap aktif selama percakapan dan berakhir dengan baik setelah kita selesai.
Jika ada gangguan seperti kita yang keluar dari aplikasi dan kembali lagi, session layer akan mengatur ulang sesi agar percakapan bisa dilanjutkan tanpa kehilangan data yang penting. Gitu ya. Nah, ada lagi nih contohnya saat kita belanja online ya dan melakukan transaksi pembayaran. Session layer ini juga bekerja di balik layar. Misalnya, ketika kita memilih barang dan memasukkan informasi pembayaran, session layer memastikan sesi pembelian tetap terbuka, sehingga kita bisa melanjutkan transaksi tanpa kehilangan data di tengah jalan. Ya, jadi kita memutuskan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Session layer akan menjaga sesi transaksi kita tetap aktif, sehingga kita tidak perlu lagi mulai dari awal. Pada aplikasi lain seperti email, session layer mengatur bagaimana dua aplikasi, misalnya aplikasi pengirim dan penerima email, bisa berkomunikasi. Ya, session layer ini memastikan bahwa setiap pesan yang dikirim diterima dan dibaca dalam urutan yang benar. Jadi, session layer menjaga komunikasi antar aplikasi agar berjalan lancar, teratur, dan tidak ada yang hilang di tengah percakapan. Oke, sekarang kita akan membahas lapisan ke-6 dari OSI model, yaitu presentation layer. Ya. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima antar dua perangkat dapat dimengerti oleh aplikasi yang digunakan. Presentation layer mengatur bagaimana data disajikan, dikodekan, dan dipersembahkan agar kompatibel dengan perangkat yang berbeda. Oke, dengan demikian, presentation layer memungkinkan perangkat yang berbeda untuk saling mengerti meskipun mereka tidak menggunakan format data yang berbeda. Ini penting agar file yang dikirim tidak rusak atau sulit dibuka. Selain itu, presentation layer juga memastikan bahwa data dapat dikirim dengan aman melalui jaringan dengan enkripsi. Misalnya, saat kita mengirimkan pesan di aplikasi seperti WhatsApp, pesan tersebut dienkripsi agar hanya penerima yang bisa membacanya. Di sini, presentation layer mengenkripsi data sebelum dikirim dan kemudian mendeskripsi data setelah diterima. Ini memastikan bahwa informasi sensitif kita tetap aman saat mengalir melalui jaringan. Ya, presentation layer juga dapat mengompres data untuk menghemat bandwidth. Misalnya, saat kita mengirimkan file video besar melalui email, data video tersebut dapat dikompresi agar ukurannya lebih kecil dan lebih cepat dikirim. Dengan kompresi data ini, file akan lebih ringan dan lebih cepat sampai tanpa mengorbankan kualitas file aslinya. Oke, sekarang kita sampai ke lapisan terakhir, yaitu application layer. Lapisan ini adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna karena berhubungan langsung dengan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari di perangkat kita. Application layer bertanggung jawab untuk menyediakan layanan aplikasi yang memungkinkan komunikasi antar pengguna dan perangkat lain di jaringan. Mari kita lihat contohnya. Oke, saat kita menggunakan web browser ya seperti Chrome atau Firefox ya atau browser lainnya untuk menelusuri internet, application layer bertugas untuk memastikan komunikasi antar perangkat kita dan server web berjalan lancar. Ya, ketika kita mengetikkan alamat situs web, application layer yang mengatur permintaan dan mengirimkannya ke server melalui protokol HTTP atau HTTPS. Sama halnya dengan aplikasi chat seperti WhatsApp atau Telegram, application layer yang mengatur bagaimana pesan dikirim dan diterima antar pengguna. Nah, ketika kita mengirim pesan, application layer memastikan data dikirim melalui jaringan, sementara aplikasi di perangkat kita menampilkan pesan dengan cara yang mudah dipahami. Ketika kita menerima pesan, application layer memastikan pesan tersebut diterima dan ditampilkan dengan benar di layar perangkat kita. Jadi, application layer bertanggung jawab untuk menyediakan layanan aplikasi yang memungkinkan komunikasi antar perangkat, seperti saat menggunakan web browser untuk mengakses situs web, mengatur pengiriman dan penerimaan email, menyediakan komunikasi antar pengguna dalam aplikasi chat seperti WhatsApp. Oke, dengan memahami 7 lapisan ini, kita dapat mengetahui bagaimana data diproses dari awal hingga akhir dalam jaringan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai TCP/IP model. Nah, TCP/IP model adalah model yang lebih sederhana dibandingkan OSI. Terdiri dari 4 lapisan, model ini lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan nyata. Mari kita lihat masing-masing lapisannya.
Yang pertama ada Network Interface Layer ya. Lapisan ini menggabungkan physical dan data link layer dari OSI, dan lapisan ini menangani perangkat keras dan metode akses jaringan. Selanjutnya ada Internet Layer. Di lapisan ini setara dengan Network Layer di OSI ya. Layer ini menangani pengalamatan IP dan routing, memastikan data sampai ke tujuan yang benar. Oke, di lapisan yang selanjutnya, yang ketiga, ini ada transport layer ya. Sama seperti di OSI, lapisan ini mengelola reliabilitas, mengirimkan data. Protokol utama di sini adalah TCP dan UDP. Selanjutnya yang terakhir, lapisan keempat ya, ada application layer. Lapisan ini menggabungkan fungsi session, presentation, dan application layer dari OSI, dan protokol seperti HTTP dan FTP bekerja di lapisan ini. TCP/IP model sering disebut lebih praktis karena langsung digunakan untuk protokol jaringan seperti internet, namun OSI tetap relevan untuk memahami konsep dasar. Ya, mari kita bandingkan OSI layer dan TCP/IP model. OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP hanya 4. Ya, di OSI dirancang sebagai model referensi teoritis, sedangkan TCP/IP lebih praktis dan digunakan langsung dalam implementasi jaringan. Meskipun OSI lebih rinci, TCP/IP lebih relevan dalam dunia nyata. Penting untuk memahami keduanya karena OSI ini membantu kita memahami struktur komunikasi ya, sedangkan TCP/IP adalah model implementasi jaringan seperti internet. Oke, itu semua tentang OSI layer dan TCP/IP ya. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang OSI layer dan TCP/IP model. Semoga materi ini membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua dalam memahami dasar-dasar jaringan komputer. Jangan lupa terus belajar dan semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye!